Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini kita ada kayu lagi. Ini ada kayu dari Yinhe V16. Yinhe V16 berarti ini keluaran terakhir dari seri V. Kayaknya keluaran terakhir. Soalnya kan nggak ada V17. V16 ini pakai karbon Kevlar. Terus top plate-nya limbah. Terus saya pernah baca dari satu data, Yinhe V16 ini adalah pengganti dari Yinhe K6 yang pernah ada tahun 2010. Berarti harusnya Yinhe V16 ini adalah blade looping yang cepat, harusnya kenceng. Lihat dari komposisinya sih harusnya kayak gitu. Nah terus ada juga yang bilang dari data yang lain juga, saya pernah baca kemarin, Yinhe V16 ini sebagai pengganti Michael Mas. Cuma nggak disebutin pengganti bednya atau ini jadi bed keduanya Michael Mas apa gimana, atau ini disebut cloningannya Michael Mas. Tapi kalau disebut cloningan sih komposisinya juga nggak sama. Ini pakai karbon Kevlar, itu kalau Michael Mas pakai Adelaide karbon. Cuma sama di jumlah ply-nya 7, 5 plywood plus 2 karbon, 2 Adelaide karbon sama 2 karbon Kevlar. Sama di top line-nya. Top line-nya sama-sama limbah. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung lihat dari dekat aja. Ini dia Yinhe V16. Oke, ini dia, kita udah ada kayunya. Kita buka dulu. Kita buka plastiknya juga. Top line-nya limbah. Keras banget bener. Top line-nya limbah, 5 plywood, 2 ply carbokev tipe offensive. Yinhe V16 16. CTTAA Yinhe, tagnya depan belakang V16. Belakangnya juga ada Yinhe, tapi ini bahasa Cina. Top line Cina. Kalau dilihat tuh, si ini malah mirip Andro Traber CO. Si lap ininya Kevlar karbonnya ada di lapisan kedua di outer. Mirip banget, ini bener mirip banget sama Andro Traber CO, cuma si warna ininya kayak Andro Traber CI. Wah, bisa kelihatannya sih kalem, cuma dari suaranya buset, ini kayaknya bednya kenceng banget. Ini build quality-nya bagus. Harusnya ini lebih mahal dari segitu sih. Harganya cuma sekitar setengah juta. Buat blade kayak gini sih udahlah, nyari apa lagi. Kalau nyari kenceng ini ada, nyari bagus ini ada, nyari kokoh ini ada. Bener, ini kayaknya kenceng banget. Coba kita
Kita ukur dulu tebalnya. Kita ukur tebal sama beratnya. Tebalnya sih kalau di data harusnya 6 mili. Terus beratnya harusnya 85 gram. Sebentar, ngambil timbangan dulu. Nah, sekarang kita ukur tebalnya aja dulu. Tebalnya 0. Kalau tebalnya 6 mili, sama di data. Sekarang kita ukur beratnya. Kalau di data beratnya 85 gram. Kita coba sekarang di sini berapa? Wow, 92 gram. Mungkin kita berdiriin. 92 gram. Katanya sih pengaruh cuaca juga bisa pengaruh ke berat. Jadi mungkin nggak akan selalu sama. Ya itulah tadi gambaran singkat sedikit informasi tentang V16 ini. Gimana rasanya? Pastinya sih kenceng banget ini, sama berat. Langsung kita coba aja di meja. Ini dia V16.
Halo guys, ketemu lagi. Tadi di video kita udah coba ini kayunya Inhe V16 Carbo Kevlar Carbo Kev. Ini kalau kata Android ada di outer Carbo Kev-nya. Jadi kayak Android Traber CO Carbon Outer. Cuma kalau si ininya kayak Traber CI. Feel-nya ini hampir sama Android Traber CO kalau kata saya. Kenceng sama. Terus si bednya nggak ada geter-geternya sama sekali. Ini bed kokoh banget, stiff banget. Tadi waktu coba saya pakai Yinhe Big Dipper sama backhandnya Yinhe Super Kim biasa. Untungnya pakai Big Dipper. Coba kalau saya tadi coba pakai karet yang Jepang atau Eropa yang soft gitu, udah nggak ketulungan kencengnya mungkin. Beneran, tadi saya pakai Big Dipper aja ngerasa udah kekencengan pakai kayu ini. Apalagi kalau pakai karet-karet yang kencang, pasti tambah kencang. Ini menurut saya cocok banget buat, ya pasti buat pemain serang. Cuma serangnya tipe-tipe tukang smash, tukang tabok gitu, tukang fast spin, main loop agak kerepotan sih sebenarnya. Ya kekencengan. Cuma kalau mungkin karetnya agak disesuaikan gitu, kayak tadi saya coba pakai karet Teki medium gitu, main loop masih enak pakai kayu ini, malah hemat tenaga. Kita kalau mukul nggak usah terlalu banyak ngeluarin tenaga, soalnya udah kenceng. Cuma sedikit gerakan, asal perkenaannya pas, bolanya udah wush, udah lari. Nah itu untuk forehand. Jadi kalau buat saya mungkin mensiasati biar nggak terlalu kencang ya pakai karet Teki Cina lah. Kalau buat karet licin, kalau pakai karet Eropa Jepang ya mungkin kekencengan kalau buat saya. Cuma siapa tahu ada yang suka bed kenceng, ini udah paling bener. Harganya nggak terlalu mahal, 0,5 juta sekitar. Rasanya udah kayak bed 1 juta up, di atas 1 juta. Modelnya juga, konstruksinya, build quality-nya, build quality. Nah habis itu tadi buat backhand saya pakai Yinhe Super Kim bintik panjang, cuma saya pakai spon jadi masih bisa ini. Kesukaan saya kalau pakai bintik Yinhe Super Kim pakai kayu yang stiff kayak gini, saya paling suka. Buat dorong udah paling bener lah. Jadi mungkin kalau pakai bintik serang ini cocok, bintik serang cocok. Cuma bintik proses, bintik goyang gitu saya belum pernah coba. Nanti kapan-kapan kita coba bintik proses enaknya pakai kayu kayak gimana. Cuma kalau buat bintik yang masih ori yang belum diproses, meskipun bintik panjang, bintik semi, bintik serang, pakai kayu-kayu stiff kayak gini menurut saya lebih cocok daripada kayu yang empuk. Ya mungkin kalau kayu yang empuk cocoknya buat bintik proses, bintik goyang kayak gitu lebih cocok. Jadi tadi buat main pakai bintik tuh ya sama, hemat tenaga. Kalau ngedorong tuh kena sedikit, malah bolanya jadi lebih goyang menurut saya pakai kayu yang stiff kayak gini. Kalau buat bintik panjang tapi yang nggak diproses gitu, cuma kena dikit, dorong dikit, bolanya jadi lebih goyang daripada pakai kayu yang empuk. Nah itu kenapa saya suka pakai kayu yang stiff.
tapi ini step kekencengan. Itu pakai bintik kayak gitu. Apa lagi buat defense. Gila aja tadi saya main coba defense pakai ini, ya ada masuk beberapa kali, cuma susah pakainya. Bisa, cuma susah pakainya. Kayak yang pernah saya bilang dulu ada di video apa ya, main ada yang Q&A kayak gitulah, ada yang tanya jawab. Saya pernah bilang main defense pakai setup serang kayak gini, pakai bait kenceng kayak gini bisa? Enggak katanya. Bisa ya bisa, cuma susah, terus nggak akan maksimal. Kita harus ngilangin tenaga banget itu. Kena bola dikit mental, kena bola dikit mental. Terus buat bikin putranya agak susah. Meskipun pakai bintik gitu kan. Meskipun pakai karet Cina di depannya, buat bikin putranya agak susah, soalnya kita ya jadi konsennya ke powernya. Biar kena bolanya selembut mungkin gitu. Selembut mungkin, meskipun tadi ada beberapa yang masuk, tapi jujur susah. Bisa, tapi susah. Ya jadi ya itu kesimpulannya. Jadi plus minusnya ini, plusnya satu udah pasti kenceng udah pasti. Buat yang suka kenceng inilah, harganya juga nggak mahal. Nah yang kedua murah ya, tadi cuma sekitar setengah jutaan, sekitar segitu, nggak jauh. Yang ketiga ini build quality-nya bagus. Si apa ya disebutnya, ininya tuh si anyaman karbon sama Kevlarnya tuh nggak ada yang keluar kayak serabut-serabut gitu. Soalnya beberapa bed mau yang mahal juga ada yang keluar kayak gitu. Jadi kayak ada bulu-bulunya, bulu-bulu karbon gitu kalau ada keluar. Ini enggak, ini rapi banget. Ini rapi banget. Mana ininya sama lagi kayak Android Saber CE. Itu kelebihannya 1, 2, 3. Jadi kenceng, murah, build quality-nya bagus. Ya itu kelebihannya. Terus kalau kekurangannya, kelebihan kekurangan pasti tiap orang beda-beda. Kalau menurut saya ini kekurangannya kekencengan, kurang pelan, dual time-nya sedikit. Jadi kena bola mental. Cuma kalau beberapa kan nggak semua sama kesukaannya, tipenya, karakternya nggak semua sama. Jadi kalau ada yang suka yang kenceng-kenceng, boleh pakai ini. Kalau kata saya sih ini recommended banget ya, soalnya tadi murah sama kenceng ya kenceng, terus bagus ininya, build quality-nya. Jadi kelemahannya tadi kalau buat saya sih ini terlalu kenceng, sama dual time-nya dikit banget. Itu aja. Ya nggak tahu sedikit nggak tahu banyak. Sedikit banyak tentang Yinhe V16. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.